Selamat malam kepada Anda semua. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami hendak hening sejenak. Bersabdalah Tuhan, karena sabdamu adalah ibarat lampu bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Amin. Bacaan kita untuk hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat 31. Yang menarik dari bacaan ini adalah di dalam bacaan ini kita menyaksikan ketegangan antara hukum pada satu sisi dan anugerah pada sisi yang lain. Dan rupanya ketegangan antara hukum dan anugerah merupakan isu sentral hampir bagi setiap agama. Dan Paulus sebagai hamba Tuhan merasa risih ketika penghayatan keagamaan Kristiani suatu kelompok dilihat sebagai persyaratan keagamaan dan dipaksakan kepada kelompok Kristiani yang berasal dari latar belakang kultural yang berbeda. Yang terjadi pada waktu itu adalah komunitas Kristiani dengan latar belakang Yahudi memahami bahwa beberapa persyaratan keagamaan yang berasal dari tradisi mereka juga harus diterapkan kepada kelompok non-Yahudi, seperti sunat misalnya. Nah, Paulus dalam pewartaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi mengutamakan penghayatan kekristenan sebagai suatu proses transformasi. Dan Paulus menjelaskan bahwa mereka yang telah dibaptis telah menerima anugerah kehidupan sejati dari Allah. Dan karena itu mereka perlu terus bertransformasi agar praktik hidup beragama dan relasi dengan sesama ciptaan dalam keseharian mereka makin mencerminkan kesejatian hidup yang telah mereka terima. Nah, perbedaan cara pandang dan praktik keagamaan dari kedua kelompok Kristiani tersebut dapat dilihat secara kontras dengan atau dalam pertanyaan berikut. Apakah penghayatan keagamaan itu berpusat pada pelaksanaan hukum dan prasyarat keagamaan tertentu, atau penghayatan keagamaan itu seharusnya berpusat pada proses transformasi terus-menerus yang makin mencerminkan penghayatan umat akan anugerah hidup sejati dan keselamatan dari Allah? Dalam surat Roma dan Galatia, Paulus memberikan paparan yang luas tentang arti, tujuan, serta keterbatasan hukum agama. Dalam konteks pada masa itu, hukum agama yang dimaksud Paulus ialah Taurat. Dan menurut Paulus, fungsi hukum Taurat adalah agar umat mulai berproses. Dan sayangnya, proses beragama sering diambil alih oleh sikap legalisme, sehingga penghayatan keagamaan seolah-olah hanya berfokus pada masalah boleh atau tidak boleh, wajib atau tidak wajib, melanggar atau tidak melanggar. Nah, selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa kerinduan umat untuk dibenarkan oleh Allah dengan menjalankan hukum-hukum agama atau Taurat itu ternyata gagal mencapai tujuannya. Mengapa gagal? Karena orang bertumpu pada kebaikan pribadi-pribadi
ketimbang bertumpu pada rahmat Allah yang berkuasa membenarkan mereka. Dengan perkataan lain, mereka tersandung pada batu sandungan. Dan memang benar hukum agama merupakan tahap awal yang dibutuhkan, tetapi bila mereka tetap pada tahap itu, menurut Paulus, maka hukum akan menjadi perintang transformasi kepada kasih dan kerahiman Allah. Hukum dapat membuat proses transformasi menjadi frustrasi karena ketaatan pada hukum menjadi tujuan akhir pada dirinya sendiri. Hukum agama menjauhkan kita dari tujuan beragama yang sesungguhnya yaitu relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Dan Paulus malah mengatakan bahwa hukum tertulis itu membawa kematian dan hanya Roh yang dapat membawa manusia kepada kehidupan. Saya cantumkan rujukan-rujukan pada teks yang menyertai tayangan ini. Manusia pada dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menaati hukum keagamaan. Khususnya menyangkut hal-hal seperti mengampuni musuh, menolak melakukan kekerasan, mengosongkan diri, mempergunakan kekuasaan dengan rendah hati, memberlakukan keadilan bagi semua tanpa pilih kasih, dan seterusnya. Hanya di dalam hubungan cinta kasih dengan Allah, manusia mendapat kekuatan yang dibutuhkan. Atau seperti yang dikatakan dalam ibarat oleh Yesus, ranting anggur yang terlepas dari pokok anggur tidak akan ada gunanya. Baiklah kita renungkan hal itu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Kasih yang dapat menganugerahkan keselamatan bagi manusia dan bagi kami semua. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan dan kasih-Mu yang sejati kepada kami, agar kami nikmati serta kami terus belajar membagikannya kepada sesama kami. Kiranya semua yang kami lakukan hanya mengalir karena keterhubungan kami dengan diri-Mu, yang berlanjut dalam hubungan kami dengan seluruh ciptaan-Mu. Tolonglah kami ya Allah, untuk menjadi komunitas yang peka dalam saling berbagi beban serta kemuliaan. Dan kiranya cinta kasih dan kekuatan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat.